Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 20 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun hati dan pikiran kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Silakan Ibu Vivi. Selamat pagi. Judul bacaan renungan kita adalah Kesederhanaan. Ayat inti terdapat dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Orang yang akan memperhatikan kesederhanaan dalam segala kebiasaannya, membatasi selera dan mengendalikan hawa nafsu, memelihara kuasa pikirannya yang kuat, aktif dan gagah, lekas mengerti segala sesuatu yang menuntut pikiran dan tindakan, tajam membedakan antara yang suci dan yang tidak suci, serta bersedia untuk menerjunkan diri dalam tiap-tiap usaha untuk kemuliaan Allah dan kepentingan umat manusia. Anak-anak kecil harus dididik dalam kesederhanaan sebagai seorang anak kecil. Mereka harus dilatih untuk merasa puas dengan tugas-tugas yang kecil dan bersifat menolong, dan kesukaan-kesukaan serta pengalaman-pengalaman yang biasa dalam usia mereka. Masa kanak-kanak menjadi jawab atas tangkai yang disebutkan dalam perumpamaan, dan tangkai itu mempunyai keindahannya yang tersendiri. Anak-anak tidak boleh dipaksa untuk menjadi matang terlalu cepat, melainkan sedapat-dapatnya harus dibiarkan dalam kesegaran dan keindahan masa kecil mereka. Makin pendiam dan makin sederhana kehidupan seorang anak, makin bebas dari keributan dan makin serasi dengan alam. Maka keadaannya akan semakin baik bagi kesegaran jasmani dan mental, serta bagi kekuatan rohaninya. Orang tua harus memberikan teladan hidup mereka yang dapat mendorong terbentuknya kebiasaan sederhana dan menarik anak-anak mereka dari kehidupan yang dibuat-buat kepada suatu kehidupan yang alamiah. Guru terbesar yang pernah dikenal dunia ini dikagumi karena kesederhanaannya. Ia mengajarkan kebenaran ilahi dengan cara yang sederhana, sehingga anak-anak pun dapat mengerti perkataannya, dan bersamaan dengan itu, ia menarik perhatian orang yang paling terpelajar dan ahli-ahli pikir yang terdalam di dunia ini. Oleh menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang sudah lazim, ia membuat kebenaran itu sederhana kepada pikiran orang-orang biasa. Dalam kesederhanaannya, ia menabur bibit Injil kebenaran dalam pikiran dan hati para pendengarnya, lalu bibit itu bertumbuh dan memberikan suatu penuaian untuk hidup yang kekal. Kemuliaannya, Kristus, adalah kesederhanaannya. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat hari Sabat. Dengan standar dunia saat ini, kesederhanaan sudah sulit dihidupkan. Karenanya renungan hari ini menjadi nasihat dan amaran yang penting bagi kita. Dan teladan kesederhanaan hanyalah Kristus. Perhatikan dalam Early Writings halaman 153 paragraf 2 menjelaskan, kelahirannya tanpa kemegahan duniawi. Dia lahir di kandang dan diayun di palungan, namun kelahirannya dihormati jauh di atas kelahiran setiap anak manusia. Raja alam semesta turun ke dunia menjadi manusia dan lahir di kandang serta tidur di palungan. Baik kandang serta palungan bukan miliknya.
Yesus lahir dengan kondisi begitu sederhana serta menumpang. Dalam kehidupan pelayanannya nanti juga demikian. Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 191 paragraf 1 berkata, pada saat kelahirannya, Juru Selamat bergantung pada kedermawanan orang asing. Palungan tempat ia berbaring adalah suatu tempat beristirahat pinjaman. Sekarang, meskipun ternak di bukit-bukit yang beribu-ribu itu adalah miliknya, ia bergantung pada kebaikan orang asing untuk mendapat seekor binatang yang akan ditungganginya untuk memasuki Yerusalem sebagai rajanya. Lahir pinjam tempat, mau naik keledai pinjam punya orang. Tempat mereka kumpul makan Paskah terakhir juga meminjam. Bahkan nanti saat mati, Yesus dikuburkan dalam kubur milik orang lain, minjam lagi. Raja alam semesta, pemilik segalanya dan pencipta segalanya datang ke dalam dunia ini menjadi manusia dan hidup begitu sederhana sampai-sampai dari sejak awal sampai dia mati banyak meminjam. Bahkan jika kita baca dalam paragraf selanjutnya, Nyonya White menuliskan, sampai pada saat itu Yesus selalu mengadakan perjalanan dengan berjalan kaki, dan murid-murid berpikir pada mulanya, mengapa sekarang ia lebih suka menunggang keledai? Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 89 paragraf 4. Guru terbesar yang pernah dikenal dunia ini dikagumi karena kesederhanaannya. Guru terbesar yang pernah dikenal dunia ini adalah Yesus Kristus, dan Yesus terkenal oleh karena kesederhanaannya. Bahkan dalam kalimat penutup, Nyonya White menyatakan, Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 89 paragraf 5. Kemuliaannya, Kristus adalah kesederhanaannya. Karenanya, untuk memiliki kehidupan sederhana ini, kita harus belajar kepada Kristus. Namun terlepas kehidupan Kristus yang sederhana, ada satu kesederhanaan Kristus yang penting kita miliki. Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 89 paragraf 5 melanjutkan. Ia mengajarkan kebenaran ilahi dengan cara yang sederhana, sehingga anak-anak pun dapat mengerti perkataannya. Dan bersama dengan itu menarik perhatian orang yang paling terpelajar dan ahli-ahli pikir yang terdalam di dunia ini. Dalam kesederhanaan, Yesus menabur bibit Injil kebenaran dalam pikiran dan hati para pendengarnya. Lalu bibit itu bertumbuh dan memperhatikan suatu penuaian untuk hidup yang kekal. Demikian juga dengan kita agar mengabarkan kebenaran dalam kesederhanaan. Bagaimana caranya? Kutipan ini diambil dari The Youth Instructor, Mei 4, tahun 1893, paragraf 3. Nah, dalam paragraf 5 dikatakan, kita tidak dapat menjadi saksi bagi Kristus tanpa Roh Kudus-Nya yang bekerja di dalam hati kita. Tetapi Dia mengatakan bahwa Bapa Surgawi kita lebih bersedia memberi kita Roh Kudus daripada orang tua memberikan hadiah yang baik kepada anak-anak mereka. Kita harus menerima Roh Kudus dan melalui pekerjaannya orang berdosa akan terkesan dengan fakta bahwa di dalam Yesus terdapat sukacita yang lebih tinggi daripada yang di bumi. Kunci rahasia untuk mengajarkan kebenaran dalam kesederhanaan adalah dengan menerima Roh-Nya Yesus yang kudus bekerja di dalam hati kita. Sebab Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kudus-Nya Yesus, yaitu Roh-Nya Yesus itu sendiri. Dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita, maka kesederhanaan Kristus menjadi bagian kita. Sebab inilah yang terjadi setelah hari Pentakosta. Kisah Para Rasul halaman 25 paragraf 1 berkata, murid-murid itu harus mengucapkan dengan kesederhanaan yang sama dengan mana Kristus telah berbicara. Pada hari Pentakosta, para murid menerima kecurahan Roh Kudus yang adalah Roh-Nya Kristus. Dan sesudah kecurahan itu mereka berbicara mengabarkan kebenaran dengan kesederhanaan yang sama dengan Yesus. Sebab memang Yesus yang tinggal di dalam mereka. Apakah kesederhanaan ini diterima oleh semua orang? Oh tidak. Christian's Education halaman 142 paragraf 2 berkata, orang Farisi mencemooh Kristus. Mereka mengkritik
kesederhanaan bahasanya yang begitu gamblang sehingga seorang anak, orang lanjut usia, orang-orang biasa mendengarnya dengan gembira dan terpesona oleh kata-katanya. Apakah hal ini masih terjadi sampai sekarang? Oh, sudah pasti. Manusia lebih suka pekabaran yang rumit dan sulit dipahami. Sebab itu bagi mereka adalah bukti bahwa kebenaran itu datang dari Allah. Karena Allah mereka, yaitu Allah Trinitas, adalah sulit untuk dipahami. Orang dewasa saja bingung, apalagi anak-anak. Sehingga dalam menjelaskannya harus dengan berbagai bahasa yang sulit dimengerti. Semakin sulit, semakin hebat bagi mereka. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Bahasanya sederhana, sampai anak-anak pun dapat mengerti. Inilah kebenaran sejati. Sebab kebenaran yang adalah Yesus Kristus adalah untuk semua, dari anak-anak sampai yang lanjut usianya. Dan inilah perintah Yesus kepada kita untuk mengabarkan dengan kesederhanaan. Christian Service halaman 233 paragraf 3. Ketika Kristus berkata kepada para murid, "Pergilah dalam namaku untuk mengumpulkan semua orang yang percaya ke dalam gereja," Dia dengan jelas menunjukkan di hadapan mereka perlunya memelihara kesederhanaan. Ini juga nasihat untuk kita. Dalam mengabarkan kebenaran, kita perlu Roh Kristus yang kudus agar kesederhanaan Kristus dalam mengabarkan kebenaran menjadi bagian kita. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya Nyonya White menuliskan dalam The Youth Instructor, Mei 4 tahun 1893 paragraf 10 yang berbunyi, "Sebab di luar aku," Kristus berkata, "kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka pastikan untuk membuka hati kepada Yesus." Kesederhanaan hanya terdapat di dalam Yesus. Karenanya, terima Yesus dalam hidup kita. Buka hati kita kepada Yesus agar Yesus masuk dalam hati kita. Maka, kesederhanaan Yesus menjadi bagian kita, teristimewa dalam mengabarkan kebenaran Yesus kepada dunia, sebab Yesus segera akan datang. Dan kita harus mengenal siapa yang kita sembah, yaitu satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa, di dalam dan melalui anaknya, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu indah pagi hari ini tentang kesederhanaan. Dan itu dapat kami miliki hanya di dalam Yesus, sebab Yesuslah teladan kesederhanaan yang sempurna. Sejak awal hingga akhirnya hidup di dunia ini, Dia hidup penuh dengan kesederhanaan. Dan bila mana kami mengabarkan kebenaran, biarlah kami juga memiliki Roh Kristus, agar apa yang kami sampaikan sederhana, orang dapat mengerti, bahkan anak-anak sekalipun. Tolong kami ya Bapa, curahkan anak-Mu dalam hati ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.